Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang wanita di Cirebon, Jawa Barat mendadak viral di media sosial. Ia mengaku sebagai pelapor dugaan kasus korupsi, namun justru ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Wanita bernama Nur Hayati ini mendadak viral di media sosial. Dalam sebuah video yang mencurahkan isi hatinya yang ditetapkan tersangka oleh polisi. Nur Hayati yang bekerja sebagai bendahara Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengaku sudah 2 tahun membantu penyidikan dugaan kasus korupsi Sangku Desa. Namun, Nur Hayati yang berperan sebagai pelapor justru dijadikan tersangka oleh polisi pada akhir Desember 2021 lalu. Dalam penyampaian surat tersangka ke saya, yang waktu itu disampaikan langsung oleh Kanit Tipikor sendiri mengatakan bahwa, "Bu, sebenarnya saya itu berat ngasih surat ini kepada Ibu karena kami tahu betul bagaimana peranan Ibu dalam proses terkuaknya kasus korupsi di Desa Citemu yang dilakukan oleh Kuwu Supriyadi. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena semua ini atas petunjuk dari Kajari." Polisi pun menanggapi video viral tersebut. Kapolres Cirebon menyatakan penetapan tersangka terhadap Nur Hayati sudah sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Nur Hayati diduga telah memperkaya Kuwu Desa Citemu Supriyadi. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Bu Nur Hayati kemarin, menurut Bu Nur Hayati bahwa itu adalah tindakan yang dilakukan dasarnya atas perintah dari si Kuwu, gitu ya. Tapi dengan tindakan tersebut dia sadar dan dia ketahui dan itu sudah diberlangsung selama 16 kali tahun anggaran 2018, 2019, tahun 2020. Itu ya. Dan kita penyidikan menerima informasi itu kan dari Ketua BPD Desa Citemu. Sementara pihak Bambus Desa kecewa dengan tindakan polisi karena dinilai tidak benar dalam menangani kasus ini. Langkah intinya saya sudah dikasih tahu penyidik dan penyidik pun beberapa kali yang menunjukkan satu surat ke saya. Terus kedua juga sering bertemu dengan saya, gimana sih Pak? Katanya aman. Sekarang mau jadinya begini. Iya Mas, gimana Mas? Saya petunjuk dari jaksa. Akibat kasus ini, Nur Hayati yang menanggung beban psikologis harus dirawat di rumah sakit. Ironisnya, kedua anak Nur Hayati kini harus dirawat oleh tetangganya karena sang suami tidak bisa pulang selama berbulan-bulan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Ya, lantas apa sebenarnya alasan pelapor korupsi ditetapkan sebagai tersangka? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Hutamrin, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Selamat sore Pak Hutamrin. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Hutamrin, sebetulnya apa dasar penetapan tersangka Ibu Nur Hayati ini, Pak? Ya, jadi saya garis bawahi dulu ya, bahwa tugas jaksa penuntut umum adalah kepanjangan tugas dari pihak penyidik yaitu kepolisian untuk membuktikan suatu tindak pidana di persidangan. Jadi harus selaras, harus seirama antara penyidik dan penuntut umum sehingga pembuktian di persidangan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kami uraikan bahwa penanganan perkara ini berasal dari perkara tindak pidana korupsi dari Polres Cirebon Kota. Yang awalnya Saripudin yang ditetapkan sebagai tersangka. Setelah diteliti oleh jaksa peneliti, ada kekurangan untuk pembuktian. Kemudian kami tuangkan di dalam surat P18 P19 pengembalian perkara. Dan sempat kami jaksa dan penyidik melakukan ekspos di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Ya. Yang isinya bagaimana perkara ini dapat sesuai dengan aturan KUHP dapat ditindaklanjuti dengan kepersidangan. Salah satu di dalam berita acara koordinasi yang mungkin sudah beredar yang di media, pada poin 2.2, masih ingat saya, dikatakan agar penyidik memperdalam keterangan saksi Nur Hayati. Karena perkara ini terus terang Mbak,
berjalan sejak tahun 2018, 2019, 2020. Nah, itu menjadi domainnya penyidik. Bagaimana penyidik menentukan tersangka? Itu adalah kewenangan penyidik. Penyidik tidak boleh intervensi kepada jaksa penuntut umum, begitu juga jaksa penuntut umum tidak boleh intervensi terhadap tindakan apapun yang dilakukan penyidik. Ya. Jadi ada keterbatasan atau ruangan masing-masing yang tidak boleh saling intervensi, Mbak. Ya, baik. Jadi kita sama kepolisian tidak ada perbedaan. Semua didasarkan dengan ketentuan yang ada. Di mana hasil pendalaman keterangan saksi Nur Hayati, pihak penyidik mempunyai kesimpulan ada 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka Nur Hayati. Ya, Gitu loh. ya, Pak Hutamrin, jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pihak kejaksaan terhadap berkas dari pihak penyidik, ada kekurangan bukti terkait penetapan tersangka Ibu Nur Hayati ini ya Pak. Lalu saat ini bagaimana jalannya proses hukum yang berlangsung saat ini? Sudah sampai mana Pak? Ya, perkara pada saat ini sudah dinyatakan P21 oleh jaksa penuntut umum ataupun jaksa peneliti. Apabila seseorang tidak berkenan terhadap penetapan tersangka, maka sepatutnya diberikan ataupun ditempuh melalui upaya pra peradilan agar ada lembaga lain yang bisa mengkoreksi apakah penetapan sebagai tersangka ini sudah melalui tahapan-tahapan yang diatur oleh KUHP. Jadi tidak ada kesewenang-wenangan daripada penyidik maupun jaksa peneliti untuk menetapkan status seseorang. Baik. Gitu Mbak. Jadi kita harus lihat secara keseluruhan dulu ya, dan tidak bisa dipotong-potong secara sepotong gitu Mbak. Jadi seolah-olah ada suatu hubungan yang tidak baik. Tidak, kami katakan bahwa hubungan kami antara penyidik dengan jaksa peneliti ataupun jaksa penuntut umum itu sangat baik. Iya, Makasih, Mbak. Ya Pak Hutarmin, jadi berdasarkan berkas dari penyidik, bukti-bukti apa saja yang menguatkan penetapan tersangka Ibu Nur Hayati ini? Jadi berdasarkan pasal 184 KUHP, ada 5 alat bukti yang dijadikan pertimbangan untuk menyatakan apakah seseorang tersebut melakukan tindak pidana ataukah tidak. 5 alat bukti itu jelas diatur di KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, maupun keterangan tersangka yang dijadikan nomor 5. Kita jadikan pertimbangan juga. Ataupun penyidik menimbangkan semua 5 alat bukti tersebut, yang minimal 2 alat bukti tersebut harus terpenuhi dahulu Mbak, baru status seorang dapat diduga, dinyatakan ada indikasi kuat melakukan tindak pidana atau tidak. Demikian Mbak. Ya, Pak Hutamrin dan pemirsa, sebelumnya kita simak dahulu pernyataan dari kuasa hukum Nur Hayati yang menganggap bahwa penetapan tersangka terhadap kliennya cacat hukum dan syarat kepentingan. Nur Hayati dinilai tidak menerima sedikit pun uang hasil korupsi dana desa sebesar lebih kurang 800 juta rupiah. Pihaknya juga akan melayangkan pra-peradilan untuk membebaskan Nur Hayati dari status tersangka. Mendengar saja cerita korupsi, jaksa dan polisi harus tanggap. Crime Hunter lakukan itu semua. Jangan kemudian yang memberikan pelita obor penerangan malah dipadamkan. Ini kan lucu. Kalau equality before the law, periksa itu semua, camat segala macam. Bupati bohong kalau tidak mendengar peristiwa. Penyimpangan itu dari 2018, 19, 2020. Kenapa sekian lama didiamkan? Dan ingat, Januari 2022 Ibu Nur Hayati sudah jadi tersangka dan belum menjadi kuasa hukum saya, menjadi klien saya. Dia melayangkan surat aduan kepada presiden, kepada bupati, kepada gubernur, kepada Polda, kepada Kejaksaan Agung dan segala macam. Kalau usah 30 instansi dia kirim itu surat. Dan di cross check ke Dinas Pemdes dari bawahan bupati, mereka sudah terima surat itu. Cukup tebal aduan itu. Lagi-lagi bupati telah membiarkan anak buahnya penggunaan dana APBD atau dana ADD itu menjadi ugal-ugalan. Saya katakan,
boro-boro memberikan apa ini namanya pembangun untuk hak-hak pembangunan fisik di situ. Orang untuk fakir miskin aja juga tidak disampaikannya, tidak dilakukannya. Nah ini yang menjadi persoalan kasus tindak pidana korupsi ini menjadi tebang pilih, dan akhirnya saya menangkap sebuah semangat tantangan dari Kajari untuk pra-peradilan. Saya sambut tantangan itu. Ingat saudara Kajari bahwa penetapan P21 ini adalah keinginan dari kejaksaan, dan kemudian menyeret saudara Nur Hayati untuk diserahkan kejaksaan. Kita lihat di pengadilan, di pra-peradilan nanti. Dan satu hal kepada Bupati, jangan berdiam diri dalam urusan dana ADD ini. Ya pemirsa dan Pak Hutamrin, kita lanjutkan kembali. Sebetulnya bagaimana duduk perkara kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh kepala desa ini dan kemudian akhirnya menyeret Ibu Nur Hayati sebagai kepala urusan keuangan di sana, Pak? Iya Mbak, jadi secara administratif Mbak ya, yang punya kewenangan untuk mengeluarkan dana itu adalah Nur Hayati selaku bendahara ataupun keuangan, pemegang keuangan di situ. Memang ada perintah dari KUU-nya untuk mengeluarkan uang tersebut. Dan mohon maaf sekali lagi, ini bukan hanya terjadi satu kali. Ini berulang kali. Yang dimana setiap pengeluaran uang juga harus dipertanggungjawabkan. Nah, disinilah administrasi yang dilakukan oleh Nur Hayati bertentangan dengan aturan yang berlaku. Jadi saya sependapat juga dengan pendapat penasihat hukum, kita tidak tertutup, silakan. Apabila tidak berkenan terhadap penetapan status daripada seseorang, dapat mengupayakan upaya hukum dengan memperadilankan yang menetapkan sebagai tersangka. Jadi kita menjunjung tinggi apa yang menjadi aturan dalam penegakan hukum di Indonesia ini. Begitu Mbak. Ya, berdasarkan video viral yang beredar, benarkah Ibu Nur Hayati membantu proses penyidikan selama 2 tahun belakangan ini? Seperti apa Pak? Jadi domain apakah Bu Nur Hayati ini sebagai pelapor ataupun tidak, saya tidak bisa berkomentar Mbak ya. Karena di dalam penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi, orang yang melapor pun dilindungi identitasnya maupun yang lain-lainnya. Itu domain penyidik. Jadi saya tidak bisa terlampau jauh masuk ke sana, ya kan, ke kewenangan penyidik Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hutamrin, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Jawa Barat telah bergabung bersama kami di iNews Sore.